minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islami Tinda. Jamaah Islami Tinda yang ada di rumah, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan yang di rumah, yang lagi nonton Islami Tinda ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum kita bahas tema kita pagi hari ini, saya mau ajak dulu nih ya, jamaah Islami Tinda menyaksikan sebuah video tayangan kita tentang nenek-nenek yang dikira masih muda. Wah, emang bisa? Coba kita nonton aja, ini dia tayangannya. Nah gitu jamaah ya, walaupun nenek-nenek tapi tetap kelihatan muda. Nenek-nenek tapi tetap kelihatan muda. Kakek. Ini Masya Allah ya. Kakek Ya, apa kalau nenek? di Makassar kan nggak ada kakek kakek Nggak kan? ada. Nenek-nenek semua kan? Semua. Iya Masya Allah. Ente kenapa tangannya ke sono? Enggak, saya nggak Itu kesana, jadi cuma masalah. lagi ngeliat ada AC sebelah sana bikin seger gitu loh. Nah buat jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, Masya Allah, mau nggak nih walaupun di usia yang sudah umur tapi masih kelihatan muda? Kalau gitu langsung aja kita bahas tema kita pagi hari ini. Awet muda di usia senja. Alhamdulillah. Sekali lagi ya, awet muda di usia senja. Aduh, ini kita bahas satu-satu nih buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah nih, Masya Allah. Pernah gak zaman dulu ya ngelihat mungkin orang tua kita yang katanya itu percaya dengan mistis, katanya mandi kembang itu ya, mandi kembang itu katanya bisa bikin awet muda. Pertanyaannya Bib, bagaimana hukumnya nih? Mandi kembang tengah malam. Mandi kembang, ya itu lagunya ya kan. Iya, mandi kembang ini terus dia ini biar pengennya gara-gara mandi kembang ini tetap jadi kelihatan awet muda gitu. Itu boleh gak sih kayak gitu model-modelannya? Boleh. Boleh? Boleh. Masa? Terus nggak dijelasin nih, begini doang. Penjelasannya dong, Bib. Jangan cuma ngomong boleh doang. Kalau cuma mandi kembang aja boleh. Oh gitu. Yang nggak boleh? Nggak boleh. Afwan Mas Fadli. Silakan, Bib. Tafadhal, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini penonton di rumah udah duduk manis untuk menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Boleh gak sih kita nih mandi kembang? Ya kan? Agar apa? Agar kelihatan awet muda gitu. Kalau cuman ya kan, dia mandi dengan menggunakan kembang, rempah-rempah dan lain sebagainya untuk menyehatkan badan yang nggak jadi masalah. Bismillah, ya kan? Mau malam hari, mau siang hari, mau pagi hari nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika seseorang dia menggunakan sesuatu untuk mengikrarkan atau untuk menjampe-jampe atau untuk memantra-mantra dengan menyebut nama selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan segala sesuatunya. Wah, saya kalau mau pakai ini jadi pengasihan, ya kan? Jadi lebih begini, dan dia menggunakan dengan cara yang tidak ma'ruf, maka inilah adalah yang tidak dibenarkan oleh syariat agama. Oleh karena itu, segala sesuatu yang didasari dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan berharap akan keberkahan dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, diperbolehkan. Misalkan kalau mau ngaca ya kan, biar ganteng nih ada ibu-ibu pakai bedak ya kan. Oh, ibu ganteng sih, ibu-ibu biar cantik. Salah, ibu biar cantik. Ibu-ibu biar cantik atau anak muda biar ganteng, biar keren, anak remaja biar kelihatan manis ya kan, biar kelihatan enak dipandang. Ada doanya ketika ngaca dan itu diajarkan dan dilakukan oleh para siapa? Para orang-orang yang mengerti dan memahami aturannya Allah Subhanahu wa taala. Masuk kamar mandi ada aturannya, ada bacaannya, keluar kamar mandi ada bacaannya, ngaca ada bacaannya, pakai baju ada bacaannya. Segala sesuatu ada bacaan yang di dalamnya adalah mengandung daripada mengikuti syariat agama. Ketika segala sesuatu yang tidak dibaca dengan misalkan, wah, saya dengan nama itu, dengan nama ini ya, atau nama sesuatu benda, nama pohon atau nama apapun, dia pakai sesuatunya, maka ini yang tidak diperbolehkan. Misalkan contoh, dia pakai nama Ajub-Jub, misalkan gitu kan. Ajub-Jub, tahu lah. Misalkan, wah dengan nama itu saya jadi kelihatan gagah, kelihatan keren, itu nggak boleh. Atau pakai nama sesuatu yang misalkan sesembahan, kalau zaman dulu kan pakai nama Lata, Uzza, dan lain sebagainya,
nama berhala ini itu agar mempunyai kekuatan, ini yang tidak dibenarkan. Mandi misalkan dengan keberkahan ini malam, ya kan? Karena malam ini adalah malam mandiin keris, mandiin ini, mandiin itu, mandiin segala sesuatu yang di luar syariat agama. Akhirnya dia mandi dengan kembang atau apapun, ini yang tidak dibenarkan. Mandi yang benar, mandi yang baik, mandi yang bagus adalah mandi yang disyariatkan oleh agama. Mandi yang diperbolehkan, mandi sholat Jumat, itu kan ada keberkahan di dalamnya. Mandi hadas besar, ada keberkahan di dalamnya. Mandi setelah haid ataupun nifas, ada keberkahan di dalamnya. Mandi yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW mendatangkan pahala yang besar. Tapi kalau mandi pakai kembang dengan syariat agama, dia bismillah, la haula wala quwata, diperbolehkan. Masya Allah. Jadi boleh-boleh aja. Boleh mandi aja. Karena Asal nggak ada niat. mandi kembang itu bagaikan pengganti daripada sabun di zaman dulu. Oh, benar. Karena kan harumnya. Wangi jadinya ya. Tapi kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ustadz Maulana nih hobi banget yang namanya puasa sunnah. Ini Masya Allah luar biasa. Hampir kita ketemu lagi puasa, diajak makan lagi puasa. Ini katanya Puasa mulu. Tahan nafsu. Oh, enggak ya. Salah satunya. Sama mungkin ada yang bilang juga kalau banyak memperbanyak puasa katanya itu bisa jadi awet muda. Ya. Nah, Ustadz Maulana nih awet tua dari dulu begini aja. Awet muda. Dari dulu udah tua. Tapi bener nggak? Boleh nggak nih kalau seandainya kita berniat seandainya berpuasa sunnah atau Biar cantik, berpuasa, oh salah, biar biar ganteng. awet muda, biar awet ganteng. muda. So apa niatnya jadi begitu? Jadi puasa sunnah karena pengen awet muda. Boleh nggak? Boleh nggak itu orang berpuasa sunnah supaya dia awet muda? Boleh nggak? Boleh nggak? Ayo kita lihat. Oke, Mau lihat? Nggak lihat, jelasin aja. Saya jelasin. denger aja, nggak usah dilihat gimana. Izin Iya, Nabi iya. dong sasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, Tabarakallah. 22 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Semoga kita mendapatkan keberkahan 5 bulan 8 hari lagi menuju bulan suci Ramadan. Amin. Ayo mempersiapkan diri. Dan berarti kita akan masuk bulan Ramadan. Di dalam berpuasa itu, apakah berpuasa itu bisa membuat apa? Membuat Awet muda. orang awet muda. Iya. Masya Allah. Ada 3 penyebab orang yang berpuasa itu bisa menyebabkan dia awet muda. Kenapa bisa? Karena menenangkan. Dengan berpuasa dia jadi tenang. Tidak terlalu banyak aktivitas. Tidak terlalu dalam artian tidak ada keinginan untuk melakukan dosa. Ketika orang berpuasa membuat dia tenang, mengawasi dirinya sehingga tidak ada keinginan untuk melakukan maksiat, tidak ada keinginan untuk melakukan dosa, dan itulah yang menyebabkan dirinya awet muda. Karena berpuasa. Bukankah orang berpuasa sementara mengendalikan dirinya? Bukankah orang berpuasa mengendalikan nafsunya? Bukankah orang yang berpuasa itu menahan amarahnya? Dengan amarah menyebabkan orang bisa jadi tua. Karena kenapa? Maaf astagfirullahaladzim, membuat wajahnya kelihatan tua karena disebabkan amarahnya yang menyebabkan putusnya urat-urat yang ada di wajahnya. Sementara orang-orang yang berpuasa itu membuat dirinya makin tenang. Kemudian yang berikutnya, kenapa orang berpuasa itu bisa menyebabkan dirinya awet muda? Karena disebabkan mengistirahatkan dirinya. Orang yang berpuasa, Masya Allah, Tabarakallah. Ini mohon maaf ya, dalam kitab Tibbun Nabawi, perut itu, lambung itu adalah perwakilan wajah adalah lambung. Kaitannya wajah dengan lambung. Mohon maaf, jikalau kotor wajahnya berarti lambungnya ada masalah. Jadi harus dibersihkan. Dan ketika dibersihkan lambung itu lewat berpuasa, maka membuat wajahnya jadi cerah. Sekali lagi, wajah jadi cerah, simbol bahwa perut itu, lambung itu lagi bersih. Makanya Masya Allah, Tabarakallah, dengan berpuasa selama 13 jam, 12 jam sampai 13 jam menyebabkan perut ini jadi bersih. Dan yang ketiga, mendetoksifikasi. Detoksifikasi. Ya. Apa artinya? Pembersihan pada diri. Mendetek ada penyakit, memang ada
penyakit yang hanya bisa disembuhkan lewat jalur berpuasa. Masya Allah. Bahkan dokter menganjurkan berpuasa dulu Sebelum operasi. sebelum operasi. Nah, itu luar biasa. Supaya pembersihannya dari tadi, pembersihan dari lambung, pembersihan dari penyakit. Nah, pertanyaan dari Mas Fadli sebelum saya selesaikan, boleh nggak orang berpuasa dengan niat supaya awet muda? Jawabannya innamal a'malu binniyat. Semua amal tergantung dari niatnya. Engkau tidak dapat pahala, tapi dapatnya awet muda. Tapi yang paling bagus, niatkan berpuasa, awet mudanya yang didapat juga. Jadi Siapa yang berniat untuk akhirat, dunia akan ikut. Tapi siapa yang berniat tentang dunia, maka akhirat tidak ikut. Tuh jamaah. Jadi kalau misalnya mau puasa, niatnya niat karena Allah aja. Bonusnya awet muda. Bonusnya sehat. Iya. Alhamdulillah, Masya Allah, Ustadz Maulana udah puasa, Udah puasa. ganteng, keren. Ya kan? Sayangnya duda. Bukan. Jahat banget. Ada pantun, ada pantun. Beli duren, ngeluarin duit dari saku. Cakep. Ya. Ada duda keren, Duda tapi keren. nggak laku-laku. Jangan gitu. Bukan gak laku-laku, Abi. Tapi mohon maaf, bagaimana Sasom kata-kata yang kemarin? Sesuaikan kata-katanya. Gak apa-apa terlambat, asal langsung 4. Wih, sombong sekali tuh. Kita lanjut lagi. Makasih banyak Ustadz Maulana penjelasannya. Jamaah. Nah nih tips yang berikutnya nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Katanya saya pernah dengar juga ya. Kalau mau awet muda di usia yang senja, itu ada caranya yang berikutnya. Tangannya jangan kesana mulu ah. Iya, ada AC maksudnya. Ya Allah, sebelah sini sih sebenarnya. Ya, soalnya saya sudah hampir 50. Iya, udah bener dia juga ngakuin kok saya udah mulai senja. Terus kita lanjut nih. Katanya kita harus bersilaturahmi. Masya Allah. Ketemu saudara, ngumpul. Tapi bagaimana kalau makin usianya senja, itu makin mager. Nggak mau ngapa-ngapain. Enggak, di rumah aja. Capek jalannya jauh gitu. Nah itu bagaimana Sakit lututnya gitu ya. Ada yang begitu. Iya. Boleh nggak tuh kayak gitu? Mohon izin. Usman, Ustadz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah betul dengan bersilaturahim salah satu menjadi obat awet muda saat usia sudah senja? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ternyata semakin senja usianya, semakin ingin berada di dalam rumahnya, ingin memperbanyak ibadah aja, zikir aja dalam rumahnya. Apa sih hikmah daripada bersilaturahim ini? Yang pertama tentu saja ketika kita bersilaturahim, kita sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang taat, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah ia bersilaturahim, hendaklah ia menyambung silaturahim. Berarti yang pertama hikmah daripada silaturahim adalah menyambungkan hubungan dengan sanak saudara, dengan kerabat, berarti sedang taat kepada Allah dan Rasulnya. Bukankah bentuk ketaatan ini adalah pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, memang perintah dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. Memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menyembah Allah, berbuat baik terhadap orang tua, berlaku ihsan terhadap kedua orang tua, dan menyambung silaturahim, baik tetangga yang dekat ataupun tetangga yang jauh, berbuat baik terhadap mereka. Maka seseorang sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lalu apa hubungannya Ustadz dengan obat awet muda di usia senja? Ternyata silaturahim, rahim itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang menyambung dengan rahim alias menyambung dengan Allah yang Maha Rahim,
sedang menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan, aku memberikan mereka rahmatku. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, rahmat Allah itu banyak sekali bentuknya. Di antaranya adalah kesehatan, di antaranya adalah wajah yang bercahaya mungkin, di antaranya adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di luar nalar manusia. Tapi jangan kita katakan, banyak kok orang rajin silaturahim tapi kelihatan tua, makin silaturahim makin kelihatan tua. Mungkin dari luar kelihatan tua, tapi semangatnya adalah semangat yang muda. Betapa banyak kita lihat orang yang kesulitan berjalan, namun justru dia yang rajin ke masjid, bersilaturahim di masjid. Betapa banyak kita lihat, mungkin kelihatan dari luar, dia udah tua, kelihatan kasihannya, udah tua banget kelihatannya. Tapi justru dia yang rajin untuk mengunjungi saudaranya. Kenapa? Dari luar kelihatan tua, tapi yang di dalam ini semangatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Silaturahim. Tubuh boleh tua, tapi jiwa masih muda. Masya Allah. Jadi dia akui kalau tubuhnya udah tua. Kalau saya enggak, tubuh tetap muda, jiwa juga tetap muda. Itu beda kita prinsipnya nih. Ya, ada pertanyaan yang berikut ini, bagus nih ya. Ada pertanyaan dari Instagram nih Ustaz Maulana. Dari @hatikita1. Wih. Assalamualaikum. Wah, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah awet muda. Soalnya saya sering lihat anak muda bawaannya pengen ngaca aja ke mereka, Ustadz. Wih. itu gue banget. Kalau gitu berarti saya sebentar. Saya mau cari anak muda dulu di depan. Saya mau berkaca biar saya tetap muda. Ya udah, yang jamaah di rumah jangan kemana-mana ya. Jamaah dia mengaku dirinya tua. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Ente ngeliat saya mau aneh. cari di depan dulu. Ente ngeliat udah tua aneh. juga ya. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung nih. Kita ingatkan lagi ya, hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya apa sih? Awet muda di usia senja. 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 Ente mana? Ente 15 tahun di atas sana. Masa? Iya. Kok katanya sama gitu? Samanya di mana? Iya. Kayak seumur Samanya di mana? Gitu. Nggak dipertegas Oh aja ya soalnya. Allah, jangan gitu dong. Ya kan? Kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami Twinda yang ada di rumah. Tergantung kameranya jauh atau dekat. Masya Allah. Jadi ada tips yang berikutnya, cara bagaimana awet muda di usia senja. Adalah salah satunya dengan memperhatikan makanan. Wah, 1, 2, 3, makanan. Terus bagaimana kalau sebenarnya ada orang tua, dia udah nggak mau makan, makannya ogah-ogahan. Ada nggak sih Ustadz Maulana sebagai orang tua? Ustadz Maulana makannya dikit. Iya. Yang bisa dikonsumsi orang tua apa yang Tanya bagus dulu, biar awet makannya muda? banyak apa dikit? Makannya banyak apa dikit? Ya tergantung. Oh, tergantung situasi. Kalau ada hajatan banyak. Kalau di rumah dikit. Soalnya masaknya dikit. Nggak ada yang masak di rumah. Kalau di rumah banyak makan kembali. Izin semuanya. Habib Usman yang hari ini kita ditraktir makan. Oh iya, tersiang. Makan kambing. Tersiang ya? Masya Allah. Sasa, Masya Allah, tabarakallah. Baik, terima kasih banyak jamaah Islami Twinda yang sudah bergabung sama kami untuk sama-sama belajar dan bisa berbagi. Pada senyum-senyum semua, karena kita membahas tentang sesuatu yang menarik, bagaimana supaya awet muda di usia senja. Boleh saja kita berusia senja tetap awet muda. Ternyata ada rahasianya. Makanan bagi orang tua supaya awet muda. Jikalau sudah berusia 40 tahun, kurangilah makan yang 4 kakinya. Wow. Jikalau sudah berusia 50 tahun, kurangilah makan yang 2 kakinya. Tidak dilarang ya, tapi mengurangi. Karena daging-dagingan itu pun bisa menguatkan tulang belakang. Jikalau sudah berusia 50 tahun, kurangilah makan yang 2 kakinya. Dan jikalau sudah 60 tahun, tidak usah makan yang berkaki. Supaya ini kan tubuhnya sudah tua. Jadi jangan dipaksa untuk melakukan sesuatu yang berat pada usus-usus kita. Jikalau sudah berumur 60 tahun, tidak usah makan yang berkaki. Berarti ikan. Dan ikan itu melindungi kulit. Jadi kalau kita makan ikan itu melindungi kulit dari segala macam bahaya. Karena ini mohon maaf ya, ada namanya kerutan dan sebagainya. Dan ikan itu bisa membaikkan kulit kita
karena melindungi kulit. Dan yang berikutnya, jika sudah berumur 70 tahun, sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Kalau kita pergi ke Jepang, saya kemarin ke Korea, itu kan ada kimchi. Wih, keren. Itu kimchi, alhamdulillah. Nggak makan. Apaan nggak ditawarin? Kimchi, Ustaz? Nggak mau. Kimchi atau kimcik? Kimchi. Kimchi. Makan Jadi, nggak? nggak juga sih. Yang pedas Ustaz Syam. Ini nggak mau, yang nggak suka. Asem-asem. Asam dan pedas. Kemudian kalau 80 tahun, ya mohon maaf, buah-buahan. Ternyata buah-buahan itu pun melindungi tubuh juga dari kerusakan. Jadi sayur dan buah-buahan mencegah kerusakan. Kalau ikannya dimakan, melindungi kulit. Makanan yang utuh, jadi kayak buah-buahan satu utuh kita makan, itu menurunkan resiko kerutan. Nah, dan mohon maaf, ternyata ada rahasia. Kalau tanya, Ustaz kok bisa awet muda? Aku kan peminum teh. Oh. Ternyata teh itu pun bisa mencegah kerusakan pada sel-sel tubuh kita. Makanya teh itu juga menenangkan. Bagaikan memakan 10 buah apel jika orang minum teh. Makanya ini juga ada satu lagi nih. Apa itu? Coklat. Jadi kalau orang makan coklat juga itu membuat awet muda karena relaksasi tubuh dengan memakan coklat, tapi jangan terlalu banyak, jangan yang terlalu manis karena itu membahayakan, menggemukkan badan. Iya. Udah. Oh, akhirnya mau kasih yang terakhir, bubur. Betul itu nggak ada. Saya lagi nunggu bubur. Karena kalau Setelah munyanya sayur udah bubur susah. gitu ya? Iya, Setelah sayur karena bubur. munyanya kan udah susah. Emang yang bubur. Tapi makan. diperhatiin, setiap di Apa sini tuh? pasti makan Ustaz Maulana bubur. Oh iya. Anda nggak pernah lihat makan nasi. Oh masa? Paling bubur sama bakwan. Pantas giginya awet. Gak ada yang rusak. Ya kita lanjut lagi. Jamaah. Masya Allah. Ini kita lanjut dari guru kita. Ternyata bicara masalah makanan aja harus semakin tua itu semakin diatur. Nah terus ada lagi nih katanya. Biar semakin atau mungkin tetap muda walaupun di usia yang senja. Ini adalah dengan beribadah. Nah, buat orang-orang yang udah makin berumur, katanya, waduh kalau udah makin tua nih Bib, katanya kan dosa-dosa kita tuh udah dimaklumi. Kata gitu. siapa itu? Ngapain lah, udahlah ibadahlah. Kata Udahlah. siapa? Nah, hukumnya bagaimana tuh Bib? Nah, mohon izin penjelasannya. Ya, apa yang membuat ibadah itu juga awet muda? Ya, ibadah awet muda. Ya. Berarti istiqomah. Istiqomah. Masya Allah. Masya Allah. Afwan Mas Fadli. Silakan, Ustaz Bib. Maulana, Fadhal, Ustaz Syam. Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beribadah di usia senja. Lalu bagaimana hukumnya dalam Islam ketika seorang yang sudah tua, seorang yang usianya lanjut, dia ogah-ogahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ibadah adalah ketika dia sudah balik sampai dia meninggal, sampai dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang tersebut, dia misalkan pikun, dia lupa, dia udah sholat atau belum nih? Dia lakuin sholat ya kan? Terus kata anaknya, alhamdulillah udah sholat ya. Nggak lama lagi dia sholat lagi. Yang namanya orang pikun. Terus dia bilang, oh saya sholat, udah sholat asar, padahal belum sholat asar. Dikasih tahu sama anaknya, sholat asar dulu, karena belum sholat asar. Udah kok orang udah sholat asar. Nah, ketika dia pikun ataupun jawalul akli, maka ketika anaknya mengingatkan atau anaknya kasih tahu, maka dia harus sholat. Karena dia belum sholat. Kalau misalkan dia udah yakin dia sholat, ya bismillah. Tapi intinya adalah, orang yang sudah tua, berapa sih umur orang yang udah tua? Dijelaskan dalam Imam Qurtubi, bahwasanya orang yang tua itu di atas 40 tahun. Dijelaskan di dalam Nuqatul Uyun Tafsir Mawardi. Mawardi menjelaskan di atas 40 tahun. Dan saya masih di bawah 40 tahun. Berarti sudah tua, sudah tua. Enggak, belum ya? Kita masih muda, Ustaz Syam. Ya, ini udah tua dua-duanya. Belum. Belum dari mana itu mau kepala 5. Nah, intinya adalah siapa orang yang dikatakan dia di atas 40 tahun, dia harus lebih beribadah kepada Allah, bukan dikurangin ibadahnya, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengambil wudu, disinilah makna daripada wudu tersebut masuk ke dalam mukanya, tangannya, dia usap, dibasuh semuanya, maka ada cahaya di dalamnya. Inilah yang menyebabkan dia awet muda. Dia mendapatkan ketenangan, keberkahan di dalamnya, yang kelihatan keren wajahnya. Nah, inilah dengan wudunya, dengan bangun malamnya, dan ketika waktu sahur, ada jelaskan dalam satu riwayat, orang yang makan apel di suatu sahur, dia awet muda. Jadi kalau ada orang yang makan apel sahur nih, dia awet muda. Salah satu awet muda adalah dia makan apel. Dan salah satu awet muda adalah dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sedekah tadfaul bala, dan dia mencegah daripada bala, wabah, musibah.
daripada dirinya, mengkerut badannya, dia bersedekah. Ya Allah, dengan sedekah tersebut Allah jadikan wajahnya berseri-seri, Allah jadikan tubuhnya sehat walafiat, Allah jadikan keberkahan dalam tubuhnya. Boleh dia sedekah dengan niat seperti itu. Jadi banyak ibadah kepada Allah. Tabassama, dia tersenyum. Senyum aja mendatangkan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan awet muda. Alhamdulillah, Allah kasih kita umur 40 tahun atau di atas 40 tahun, gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Oh, Masya Allah, luar biasa. Jadi bukan berarti semakin tua itu jadi semakin malas untuk beribadah. Betul, ya? semakin giat. Justru semakin ibadah. giat. Udah waktunya. Benar. Dan yang paling bahaya adalah ketika usia tua, Allah nggak akan melihat wajah tersebut kalau dia berzina. Nauzubillah min Orang tua yang dzalik. berzina, orang tua yang melakukan maksiat, Allah nggak akan lihat. Lah yang zur, nggak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya muda terus aja deh. Kita lanjut lagi, Masya Allah. Jazakallah khairan katsiran Ya, ilmunya. Buat jamaah Islamitin dan dirahmati Allah. Nah, sekarang waktunya kita membacakan nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk, yang ada di sosial media Islamitin. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kalau orang tua kayak saya ini ikutan pakai skincare kayak anak muda, boleh kan Ustadz? Soalnya anak saya heboh banget kalau saya pakai skincare Ustadz. Nah, nih Ustadz aja pakai skincare, ya kan? Pakai skincare nggak Ustadz? Pakai dong. Jawabnya gugup begitu. Jadi boleh kan? Jawabannya gini. Nah, Perhatikanlah semuanya bahwa tubuh ini adalah amanah dari Allah yang harus dirawat. Jadi ada menjaga tubuh, menjaga pikiran, menjaga jiwa. Menjaga tubuh dalam artian merawat. betul. Merawat, bukan merubah ya. Apalagi mengedit. Iya. Jadi merawat tubuh dari segala. Jadi termasuk wudu dan sebagainya, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Bahkan orang tua itu pakai skincare, itu kan ada asupan. Asupan, nutrisi. Nutrisi yang dibutuhkan oleh Kulit. tubuh, kulit dan sebagainya. Karena kulit pun itu bagian daripada penciptaan yang Allah berikannya, seandainya dilihat itu luar biasa. Kemudian pikiran. Orang tua pikirannya harus dibawa pikiran yang enak. Nah, supaya jadi tenang. Ketenangan itu separuh daripada kesembuhan. Oh, Masya Allah. Terima Apalagi kasih, Ustaz. jiwanya Ya. harus semangat. Naikkan imunnya semangat. Jiwa Jiwa muda. muda. Muka tua. Kayak gitu. Tetap berjiwa muda. Insya Allah mukanya ikutan muda. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak saya alhamdulillah sangat sukses. Tapi dia tidak pernah bersyukur atas apa yang dia dapat, Ustadz. Bahkan sering curhat ke saya, dia mau ini itu. Dan kemarin dia ngeluh ke saya kalau mukanya kok banyak keriputnya. Apakah itu azab bagi kakak saya? Ya Allah, adanya kenapa jadi azab sih? Karena suka iri hati sama orang lain dan tidak pernah puas, makanya wajahnya keriput dan menua, Ustadz. Padahal umurnya baru 32 tahun. Tolong solusinya Ustadz. Wah. Ente nanyanya jangan lihat ke mukanya Ustadz Syam dong. Nah, ini kan dia Ustadz Syam masih muda, kesannya kan udah tua, nggak boleh kayak gitu ente. Ane kena lihat karena dia mau jawab tausiah. Oh, jawab Silakan tausiah. Ustadz Syam dijawab. Betul. Yang paling apa namanya yang mungkin tergelitik hari ini adalah bapak saya. Bapak saya itu kalau ngelihat saya, Bib, terus ngeliat Mas Fadli, dibilang saya lebih tua daripada Mas Nah Fadli. itu yang tadi diliatin sama Mas Fadli. Enggak, aja itu bapaknya yang ngomong. Bukan Untuk bapak saya. sendiri yang ngomong. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Jamaah Islamitin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah ketika seseorang terlihat lebih tua daripada usianya atau mungkin kelihatan nih orang kok lebih tua dibandingkan sepantarannya, apakah itu adalah adab dari Allah Subhanahu wa taala? Itulah pertanyaan daripada jamaah yang barusan yang merasa bahwa kakaknya tuh kelihatan keriput, kelihatan tua. Apakah karena adab dari Allah? Karena suka iri hati terhadap orang lain. Yang pertama, iri hati adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi manusiawi banget kalau ada iri hati. Jadi kalau ada manusia tidak ada iri hatinya terhadap orang lain, berarti bukan manusia, subhanallah. Kenapa? Karena itu memang sifat dasar manusia. Cuman ada yang bisa mengendalikannya dan ada yang bisa mengarahkannya dengan sesuatu yang baik, ada yang tidak bisa mengarahkannya. Betul. Yang berbahaya adalah yang ketika iri hati tersebut adalah sesuatu yang diarahkan kepada sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau iri hati yang diarahkan kepada kebaikan, itu adalah sifat dasar manusia yang insya Allah akan menjadi kebaikan baginya. Amin. Namanya ghibthah. Ghibthah itu adalah iri terhadap kebaikan. Dia ingin juga seperti itu dan dia berusaha untuk meraihnya. Yang tidak boleh adalah iri hasad. Apa itu iri hasad?
melihat nikmat terhadap orang lain dan berusaha untuk menghilangkan nikmat itu dari orang lain karena ia merasa lebih pantas dibandingkan orang lain itu mendapat nikmatnya. Nah, ini yang kita naudzubillahi min dzalik daripada sifat iri tersebut, hasad tersebut. Ada ghibthah, ada hasad. Ghibthah adalah iri terhadap kebaikan dan dia berusaha untuk mendapatkannya juga tanpa menghilangkan daripada orang lain. Kalau hasad berusaha untuk menghilangkan nikmat itu terhadap orang lain. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah, ini yang tidak baik dan termasuk daripada sifat tercela. Apakah orang yang seperti itu bisa diadab oleh Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya bukan Allah yang mengadabnya tapi dirinya sendiri. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan, ala wahyal qalb, ya, ada sesuatu di dalam diri manusia, idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau dia bagus maka akan bagus semuanya. Idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau dia buruk maka akan buruk seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb, itu adalah hati. Ketahuilah bahwa di dalam diri manusia ada segumpal daging. Kita bisa memaknai hadis ini secara materi atau immateri. Kita bisa memaknai bahwa hati tersebut yang disebutkan adalah memang liver. Sehingga kalau liver itu rusak maka akan rusak seluruhnya, mengakibatkan kaki bengkak, tangan bengkak, mata menguning kalau secara materi. Tapi kalau secara batiniah, hati ini akan merusak semuanya. Kalau ada iri hati maka akan merusak semuanya. Subhanallah. Kalau iri hati yang disebut adalah iri hati yang buruk, maka akan buruk semuanya. Orang yang iri hati tidak mungkin pernah bisa bersyukur, tidak akan pernah merasa cukup karena selalu memandang nikmat orang lain dibandingkan nikmat dirinya sendiri. Orang yang iri hati pasti akan berujung-ujung menjadi orang yang pelit. Kenapa? Karena dia merasa bahwa nikmatnya masih kurang. Ngapain saya berbagi? Subhanallah. Maka dia menjadi pangkal daripada segala keburukan dan bisa saja azab bukan dari Allah, tapi dia sendiri yang mengadab dirinya karena hasad, iri hati yang buruk tadi. Wallahu ta'ala. Iri hati itu harusnya yang kebaikan. Pergi haji, seandainya tuh umroh orang berkali-kali. Coba tolong fotoin saya deh. Coba fotoin saya deh. Coba tolong fotoin saya, Ustaz. Jangan dipencet pakai gituan. Coba sini saya lihat, coba saya lihat. Coba saya lihat, coba fotoin dulu. Coba saya lihat. Flash, pakai flash dong. Ini udah pakai flash ini. Masa sih? Kan siang ini terang, nggak bisa nyala flashnya. Nah, coba. Udah. Saya mau lihat dulu hasilnya. Tuh, coba lihat hasilnya. Nih, lihat hasilnya. Tuh, Bib. Pakai filter. Pakai filter dari mana? Pakai filter, pakai aplikasi itu. Keren tuh nggak perlu diedit. Emang udah kelihatan masih muda. Kenapa sih harus diedit-edit? Soalnya ada yang ngomong nih, ada pertanyaan nih. Ngomongnya diedit nih. Ini Ustadz lihat ya, dari @berbisar Ustadz. Saya nggak takut kalau keriput-keriput. Soalnya kan bisa diedit muka saya. Ustadz Maulana lihat nggak? Kalau mau lihat, mampir ke IG saya ya. Mau promo. Berarti dia promo. Kalau mau promo, IG saya @superfadli. Atau IG-nya Islam itu indah. Iya. Kalau mau ganteng itu bukan diedit. Ganteng itu dirawat. Nah. Aduh. Coba kita foto Habib. Tuan Habib kayaknya deh. Dari zaman dulu masih Tuan ente. Mau lihat lebih tua lagi. Oh, jangan. Lihat lebih tua. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah, masih membahas tentang tema yang luar biasa. Awet muda di usia senja. Alhamdulillah. Nah, Tapi benar Abik bilangnya. Kenapa? Orang yang dianggap tua itu ketika di atas 40. Betul. Dan orang dikatakan senja ketika di atas 50. Iya. Berarti Bapak bentar lagi senja. Jelang Isya. Maghrib. Habis maghrib jelang Isya. Iya. Terus sekarang kita lanjut lagi nih Ustaz Syamiji nih, ya kan? Iya, siap. Bener gak sih kalau Nabi itu katanya awet muda, bahkan jarang sakit. Rasulullah ini katanya orangnya ganteng, kulitnya kenceng, badannya bagus dan jarang sakit. Ini apa rahasianya? Apakah seperti itu? Mohon izin penjelasannya. Masya Allah, tapi guru Ustaz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ila Yathrib atau Madinah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sempat mampir di sebuah tempat transit, di mana tempat transit itu biasanya memang ada seorang ibu bernama Ummu Ma'bad sering membagi-bagikan makanan. Jadi Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau disediakan makanan, namun makanan yang tersedia itu sedikit sekali. Namun dengan mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kambing yang kurus akhirnya mengeluarkan air susu yang banyak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keberkahan pada tempat tersebut sehingga wanita ini terheran-heran.
Akhirnya suami daripada wanita tadi ini pulang, ditanyakan, kenapa kok makanan jadi banyak begini? Lalu ditanyakan oleh suaminya, siapa yang memberikan makanan sebanyak ini? Lalu wanita tersebut menceritakan ada seseorang berdua dia tadi datang ke sini dengan wajah yang seperti ini, dengan wajah yang kencang, dengan senyuman yang indah, dengan postur tubuh yang sangat bagus. Dia memuji-muji lelaki tersebut. Lalu suaminya bertanya, siapa namanya? Nah, kata perempuan ini, saya lupa bertanya siapa namanya. Subhanallah, saking indahnya wajah Nabi SAW, orang sampai lupa namanya siapa. Orang sampai lupa bertanya, Anda siapa? Subhanallah. Maka tidak bisa kita menggambarkan bagaimana keindahan daripada postur tubuh, wajah daripada baginda Nabi SAW. Bahkan dalam riwayat dikatakan, orang yang pertama kali melihat baginda Nabi SAW, mereka akan tertunduk karena saking berwibawanya wajah Nabi. Tapi orang yang sering bertemu dengan Nabi SAW, mereka tidak akan pernah mau berpaling daripada wajah baginda Nabi SAW. Bahkan diriwayatkan tidak ada yang mampu untuk menatap lama-lama wajah baginda Nabi SAW. Subhanallah. Jadi kalau ditanyakan apakah Nabi ini jarang sakit di dalam hidupnya, dalam riwayat disebutkan hanya beberapa kali Nabi SAW sakit. Demam itu pertama kali Nabi ketika Nabi SAW menerima wahyu. Demam berat pada saat itu, sehingga pulang ke rumahnya dengan mengatakan kepada Ibunda Khadijah, Zammiluni, Zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Kemudian Nabi pernah sakit ketika selesai perang Uhud. Karena pada saat itu Nabi SAW terkena lemparan sehingga helmnya pecah dan masuk besi helm tersebut ke dalam pipi Nabi SAW. Itulah yang menyebabkan gigi geraham Nabi tanggal. Subhanallah. Kemudian Nabi juga pernah terkena anak panah. Nabi juga pada saat itu juga sakit. Ada 3 luka Nabi ketika perang Uhud. Kiri, kanan, dan juga depannya Nabi SAW itu terkena daripada senjata daripada orang-orang kaum kafir pada saat itu. Kemudian Nabi SAW sakit menjelang meninggal dunia. Sakit sakaratul mautnya baginda Nabi SAW itu disebabkan karena racun yang pernah masuk ke dalam tubuh Nabi SAW. Pernah Nabi memakan hidangan bersama dengan para sahabat. Lalu ternyata makanan tersebut sudah diracuni oleh seorang Yahudi pada saat itu. Namun ternyata sahabat yang ikut makan semuanya meninggal dunia. Hanya Nabi SAW yang tidak meninggal dunia pada saat itu. Namun itu dibawa sampai Nabi meninggal dunia pada usia 63 tahun. Subhanallah. Apa rahasia baginda Nabi SAW? Yang pertama, memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang itu adalah penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak bisa pungkir bahwa Nabi adalah manusia yang sangat spesial, berbeda dengan kita. Walaupun ada ayat yang menyatakan ba'dana qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Ada ayat mengatakan, katakanlah wahai Muhammad bahwa aku adalah manusia seperti kalian, ana basyarum mithlukum. Tapi Nabi itu manusia yang berbeda dengan kita, manusia yang dispesialkan, diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, memang Nabi SAW sebagai uswatun hasanah, yang mencontohkan yang baik-baik. Nabi meminum madu, Nabi memakan kurma. Bahkan daripada janji Nabi, memakan kurma ajwa 7 butir di pagi hari, maka terhindar daripada segala macam penyakit dan terhindar daripada sihir. Maka Nabi SAW mengkonsumsi kurma yang ternyata setelah diteliti banyak sekali manfaatnya. Gulanya pun berbeda dengan buah-buah yang lainnya. Yang ketiga, Nabi juga mengkonsumsi habbatus sauda. Yang keempat, Nabi SAW mengatur pola tidurnya. Nabi SAW juga perbanyak bersedekah, karena hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah suatu kebaikan melainkan pasti dibalasnya juga sesuatu yang baik. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syah. Jadi Masya Allah ya, Nabi Rasulullah SAW ini, kalau kita kata-kata ini menyebutkan dengan kata-kata ini nggak tergambarkan keindahannya, ketampanannya, subhanallah, luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah. Mungkin nggak sedikit orang yang berpikir ya, pada saat dia usianya sudah lanjut terus sakit, wah lewat kayaknya nih sekarang nih, kayaknya meninggal nih bakalan nih. Jadi udah negatif thinking duluan. Nah ini bagaimana nih Bib nih? Apakah orang-orang yang suka negatif thinking ini bisa menjadikannya dia nih tambah tua? Terus apa hukumnya buat orang-orang yang suka negatif thinking? Mohon izin menjelaskannya Bib. Fadhal Bib. Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mereka yang selalu berpikir dengan pikiran yang buruk, berpikir dengan pikiran yang tidak baik, maka pikiran inilah yang menjadi beban terhadap tubuhnya dan menjadikan segala sesuatunya. Makanya sering dijelaskan tadi Ustaz Maulana, Masya Allah, innallaha inda zanni li'abdi, Allah berprasangka sesuai prasangka hambanya. Berprasangkalah yang baik. Dengan prasangka itu mencerminkan daripada sebuah kebaikan dan kebaikan. Kita kasih contoh. Ada seseorang yang jawalul akli
akalnya hilang. Dia makan di jalanan, sampah dikorek, dia makan, ya kan? Ya kan? Astagfirullahaladzim. Yang ketika dia makan dia nggak sakit. Iya. Tapi ketika kita ngelihat orang nyucinya nggak bersih, terus tiba-tiba kita makan, ya kan? Sakit perut. Kita sakit perut karena ini pikiran lah yang mempengaruhi kita. Bersyukurlah Allah kasih pikiran kita digunakan dengan kebaikan dan prasangka baik di dalamnya. Ketika seseorang yang dikasih penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sakitnya itu dijadikan sebuah apa? Sebuah penggugur daripada dosanya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan aku sakit ya Allah hari ini sehingga aku bisa lebih ingat kepadamu ya Allah. Bersyukur atas nikmat yang Kau berikan. Ingat akan kematian, ingat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hamba yang bersyukur kepada Allah, hamba yang selalu berterima kasih kepada Allah di setiap kesempatan yang ada, di setiap kesempatan apapun. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Alhamdulillah bisa melihat, bisa berjalan, dikasih rezeki oleh Allah, dikasih kehidupan, punya kendaraan ataupun masih ada kendaraan yang masih bisa dipakai seenggak-enggaknya, yang masih layak digunakan, atau masih alhamdulillah ya Allah saya masih memiliki rumah, alhamdulillah ya Allah saya nggak ngontrak, atau masih alhamdulillah ya Allah ada orang tua saya yang membiayai saya, ada orang tua saya mencukupi saya, masih alhamdulillah ya Allah atas nikmat yang Kau berikan. Banyak orang yang Allah nggak kasih daripada penglihatannya, banyak orang yang Allah nggak kasih daripada pendengarannya, banyak orang yang nggak bisa berjalan. Bersyukur kepada Allah atas kesempatan apapun yang Allah berikan. Maka gunakanlah segala sesuatu yang engkau diberikan oleh Allah, pandangan kamu, pendengaran kamu, hati kamu, jiwa kamu untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai kalau kita punya hati, punya pikiran, punya pandangan, punya pendengaran tidak untuk beribadah kepada Allah, celaka kita. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum azabun azim. Ingat, ketika Allah kunci hati kita, Allah tutup pandangan kita untuk nggak mau melihat Al-Quran, Allah tutup hati kita untuk tidak ingat kepada Allah, Allah tutup daripada pendengaran kita untuk tidak mendengarkan daripada hal-hal yang baik. Guru-guru kita, orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim menjelaskan atau berceramah, kita nggak mau dengar, hati kita sudah ketutup. Allah Subhanahu wa taala kasih penyakit dalam hatinya. Fajadahumullahu maradha. Allah tampain penyakit yang dahsyat sehingga hancur jiwanya, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah Allah tutup semuanya. Mereka tidak akan dekat kepada Allah, Allah jauhin dia. Khatamallahu ala qulubihim, hatinya ditutup, pikirannya ditutup, pandangannya ditutup, jiwanya ditutup, sehingga dia orang tambah jauh daripada Allah. Inilah yang mereka dikatakan punya penyakit. Allah tambahin penyakitnya. Fi qulubihim maradha. Inilah penyakit yang besar, penyakit yang jauh, yang hati yang nggak mau ingat kepada Allah. Oleh karena itu, hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kesempatan apapun, entah dalam keadaan sakitnya, dalam keadaan musibahnya, dalam keadaan apapun, dia terima bahwa ini semua dari Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk lebih baik lagi, dan ini adalah penggugur daripada dosanya. Ini hamba yang pintar, ini hamba yang dahsyat, ini hamba yang hebat. Karena apa? Hidupnya untuk matinya, hidupnya untuk beribadah kepada Allah, hidupnya hanya jalan untuk apa? Untuk menuju daripada negeri yang kekal. Mana? Akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menonton di rumah Islam itu indah. Bertakwalah kepada Allah, dekatkanlah diri kepada Allah. Kita nggak tahu, boleh jadi hari ini, besok ataupun lusa Allah cabut nyawa kita, dan berharap ya Allah meninggalkanlah kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi Allah ini ada dalam prasangka hambanya. Betul. Ya kan, kalau kata bahasa Inggris zaman sekarang itu you are what you think. Jadi kalau misalnya kita berpikir kita nggak bagus, kita nggak sehat, ya udah sakit kita gitu ya. Ini Masya Allah luar biasa. Tadi Habib juga bilang, mungkin ada orang yang mungkin secara fisik kelihatan mukanya tuh nggak muda-muda banget, tapi fisiknya kuat banget. Kayak Ustadz Maulana kalau kita lihat mukanya kayaknya nggak muda-muda banget gitu ya kan. Tapi fisiknya ini subhanallah. Satu hari ini kalau kita diajak umroh bisa pingsan kita sama dia. Bisa berkali-kali Ustadz Dalam Syam. sehari. Dalam satu hari Ya kita Allah. yang nyerah. Itu rahasianya apa Ustadz? Biar kita bisa belajar nih, biar bisa punya fisik kayak Ustadz Maulana. Mau izin Ustadz? Tafadhol Ustadz. Dibongkar semua rahasia kita. Masya Allah. Izin Habib dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Makasih banyak kepada jamaah Islamit Indah yang sama-sama yuk kita sama-sama bermajelis. Kebayang kemarin kita mau masuk ke Raudah harus pakai aplikasi. Masya Allah. Itu supaya kenapa? Supaya kita masuk di taman-taman surga. Dan taman-taman surga pun ada di sini, yakni majelis. Nah, majelis itu adalah bagian daripada taman-taman surga. Nah, ternyata
ada kebiasaan yang bisa dilakukan supaya awet muda di usia senja. Ada 3 sebenarnya. Pola hidup, pola makan, dan olahraga. Oh. Daripada pola hidup ini, bagaimana mohon maaf hidupnya diatur. Teratur mandinya, teratur tidurnya. Itu pola hidup. Mohon maaf ya. Karena tubuh ini punya hak. Maka aturlah 8 jam untuk Allah, 8 jam untuk diri, dan 8 jam untuk sesama. Sekali lagi, 8 jam untuk Allah, 8 jam untuk diri, dan 8 jam untuk sesama. 8 jam untuk Allah, 5 waktu berarti 5 jam, 1 jam 1 jam. Setengah jam sebelum masuk waktu sudah siap. Setengah jam sesudah waktu, artinya salat itu jadi ada 1 jam. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya berarti 5 jam. Ditambah 2 jam di waktu malam, jam 2 ke jam 4 berarti sudah 7 jam. Dan tambah 1 jam di waktu duha berarti ada 8 jam. Gunakanlah 8 jam ini untuk Allah. Kemudian 8 jam untuk diri dengan cara tidur 8 jam ataupun istirahat 8 jam. Itu luar biasa. Berarti kita bisa gunakan 6 jam di malam hari, 2 jam di siang hari. Berarti kalau bisa jam 8 udah tidur. 9, 10, 11, 12, 1, 2. Nah, jadi sudah bangun di jam 2. Berarti 6 jam. Kemudian mohon izin 8 jam untuk sesama. Di mana kita untuk beraktivitas 8 jam. Dari sini juga kita bisa belajar. Tidurnya 8 jam. Siapa yang tidur sesudah subuh itu menolak rezeki. Artinya membuat dirinya sakit. Asupan oksigen yang dibutuhkan di pagi hari itu dibutuhkan. Apalagi kalau kita bangun lebih awal. Maka mencerahkan tubuhnya, mencerahkan wajahnya. Mohon maaf, tidur sesudah duhur menggemukkan badan. Oh. Siapa yang tidur sesudah duhur menggemukkan badan. Dan tidur, jadi kalau ada anak kurus kasih tidur siang supaya gemuk. Siapa yang tidur sesudah asar merusak akal, membuat dirinya pikun. Kata Ummul Mukminin Aisyah, jangan salahkan saya jikalau dia jadi gila, membuat linglung. Siapa yang tidur sesudah maghrib, mohon maaf ya, tidur maghrib itu mendatangkan bala. Dan siapa yang tidur sesudah isya mendatangkan kesehatan. Oh. Jadi lebih cepat engkau tidur lebih bagus sesudah isya. Siapa yang makin lambat tidurnya sesudah isya makin makruh hukumnya. Makin makruh. Mandi sebelum subuh. Mandi yang Allah cintai. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Siapa yang mandi sesudah subuh atau mandi pagi menyegarkan. Mandi sesudah di atas jam 10 ke jam 3 mandi menyebabkan sakit kepala. Itu bahaya karena pori-porinya sudah terbuka. Mandi sore mempercepat pertumbuhan. Berarti cepat tua. Oh. Jadi siapa yang mandi sore cepat besar. Anak kecil bagus mandi sore cepat besar. Tapi kalau kita yang sudah tua mandi sore kurang-kurang lah. Cepat keriput. Cepat keriput. Siapa yang mandi maghrib mohon maaf merusak saraf. Siapa yang mandi sesudah isya merusak tulang. Dan jangan lupa olahraga. Pergi ke masjid, dari rumah ke masjid. Betul kata Habib, makin tua makin rajin ibadah. Jadi kalau kita ikutin pola hidupnya Ustadz Maulana bisa 1 hari umroh berkali-kali. Masya Allah. Semua yang pernah dengerin Ustadz Maulana ceramah langsung, pasti pertanyaannya, kok Ustadz sekuat itu ngomong? Iya. Oh iya juga sih. Iya, luar semua biasa. yang undang Ustadz Fatih ngomong gitu. Iya. Wah, nanti kita bahas lebih lanjut ya buat jamaah Islam Indah yang ada di rumah. Sekarang waktunya kita menjawab lagi pertanyaan masuk yang ada di sosial media. Kalau gitu kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita tunggu suratnya nih. Mana nih? Wah, ini dia nih. Ini dia nih. Ini udah pagi lampunya masih nyala aja. Mobil. Tuh, Jamaah nggak percaya dibilang lampunya masih nyala. Tunggu bentar, saya mau taruh lagi ntar suratnya balik. Saya bacain dari sini nih. Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Assalamualaikum Ustadz Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita, ibu saya bilang kalau mau ikutan temen-temennya oplas itu operasi plastik mungkin kali ya. Karena tinggal dia sendiri doang yang belum oplas. Sebelumnya ibu saya udah tanam benang buat ngilangin kerutan dan minggu depan ibu saya mau oplas buat ikut-ikutan teman-temannya katanya. Saya sudah bilang nggak usah oplas, tapi ibu saya bilang keriputnya makin banyak, makanya dia harus oplas.
Saya sebagai anak hanya mengingatkan saja Ustadz. Saya nggak tahu lagi mau gimana ke ibu saya. Saya mohon solusinya Ustadz. Wah, ini ibunya karena teman-temannya operasi plastik jadi kelihatan awet muda. Dia pengen juga operasi plastik. Nah ini bagaimana? Pulang, cariin mamahnya. Yuk balik. Ya, Ustaz Syam, mohon izin. Bagaimana hukumnya operasi plastik tanam benang biar kelihatan kulitnya kenceng? Kan buat suami juga. Gitu mohon izin, silakan. Sampai guruku Habib Mas, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu kita khawatir pergaulan anak, kalau sekarang kita juga khawatir pergaulan orang tua gitu subhanallah. Karena banyak sekarang kasus-kasus yakni CLBK, cinta lama belum kelar, yang baru ketemu di sosial media, apalagi mungkin baru pegang sosial media, ternyata ketemu teman-teman lamanya dan ternyata ada kisah lama yang belum kelar. Kemudian ada juga pengaruh-pengaruh buruk daripada teman-teman orang tua, bukan hanya teman-teman anak, bukan hanya teman-teman yang muda-muda, tapi teman-teman orang tua biasanya saling tarik-menarik dalam keburukan. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Di ayat yang lain Allah katakan, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanallah. Di ayat yang pertama yang kami bacakan, yang kami bawakan, Allah berfirman agar kita saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan saling tolong-menolong dalam keburukan dan juga maksiat, dalam dosa, dalam kehinaan. Di ayat yang kedua yang kami bacakan, saling mengingatkan dalam kebenaran. Katakan bahwasanya ternyata mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah haram hukumnya, dan fala yughayyirunna khalqallah. Salah satu tujuan atau goal daripada iblis adalah membuat manusia ingin merubah daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Salah satu goalnya iblis adalah membuat manusia mengubah atau merubah apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, yang pertama saling tolong menolonglah atau saling mengingatkanlah dalam kebenaran, dan juga tawasaw bis sabar, saling mengingatkan juga dalam kesabaran. Jadi kalau dikatakan anaknya tadi saya udah nyerah, berarti kesabarannya hanya sebatas itu. Tingkatkan lagi kesabarannya, jangan sampai menyerah untuk mengingatkan orang-orang sekitar kita, apatah lagi dia adalah orang tua kita. Tapi ingat, sebagai anak mengingatkannya jangan sampai menyakiti hati orang tua. Yang pertama, ingatkan dengan cara yang mulia, dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik. Bagaimana caranya Ustaz? Jangan kita sebagai anak yang mengingatkan, kirimkan misalnya ceramah-ceramah atau dalil-dalil yang mungkin penceramah tersebut disegani oleh ibu. Jadi didengarkan, oh ternyata tidak boleh merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Memang ketika di zaman baginda Nabi SAW, ketika terjadi peperangan, Nabi ketika melihat ternyata pasukan yang berada di depan ini sudah beruban, maka Nabi SAW meminta mereka untuk mewarnai rambutnya dengan henna. Jadi diwarnai rambutnya agar musuh ini sebagai strategi perang, melihatnya ini kok pasukannya muda-muda semua, nggak ada yang orang tua, buktinya nggak ada yang ubanan gitu. Jadi sebagai strategi. Nah ini bisa dilakukan jikalau sesuai dengan syariat. Artinya kalau misalnya udah kelihatan tua dengan ubannya, mewarnai dengan henna untuk siapa? Untuk suaminya, bukan sebagai untuk pacar. niat untuk menipu orang lain. Daun pacar gitu ya, Habibie daun pacar kalau bahasa kitanya. Kemudian subhanallah, ada juga sahabat Nabi yang operasi ataupun menambal dengan sesuatu yang palsu. Siapa itu mereka? Yang ketika peperangan mungkin hidungnya, mohon maaf, kena pedang gitu ya, patah hidungnya, maka diganti dengan hidung emas oleh baginda Nabi SAW. Atau mungkin karena kecelakaan. Operasi itu sebenarnya menormalkan apa yang tidak normal. Menormalkan apa yang tidak normal itu diperbolehkan dalam Islam. Misalnya kakinya, mohon maaf, kakinya bagus satu gitu ya. Kalau kita katakan bagus satu berarti yang satu kurang bagus, itu boleh dioperasi. Kenapa? Karena tidak normal, mengikuti manusia yang lainnya. Misal telinganya bagus satu berarti yang satunya kurang bagus gitu. Subhanallah, itu boleh dioperasi. Kenapa? Karena alasan kesehatan dan mengikuti yang normal. Tapi kalau keriput itu adalah mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala kalau dia operasi. Kenapa? Karena normalnya di usia segitu memang keriput. Karena normalnya di usia segitu memang keriput, subhanallah. Lalu dia mau mengoperasinya, maka tidak boleh mengubah ciptaan Allah, apalagi jikalau memang berbahaya bagi dirinya dan kesehatannya, pastilah diharamkan oleh agama Islam. Allahu taala alam. Satu penyakit yang tidak ada obatnya adalah tua. Tua, nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya. Tapi kalau awet muda bisa diatur Bisa bagaimana diatur, caranya. pencegahan namanya. Pencegahan, Masya Allah.
Jadi kita mau coba awet muda dulu. Sebentar, Apa tuh? Ma. Guys, kita panggilkan Wah, Super Fadli. gini. Mungkin dia masih mengingat masa mudanya dulu. Bukan. Saya ini lagi mempraktekkan. Katanya salah satu amalan bisa bikin awet muda di usia senja dengan memperbanyak senyum. Masya Saya Allah. dong. Mana? Senyum terus. Kok bisa? Susah mingkem. Tetap di Islami Tindak. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Coba mingkem senyum. Habib baru dengar pasti. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih di Islami Tindah. Masih waktunya kita menjawab pertanyaan masuk nih yang ada di sosial media Islami Tindah. Kalau gitu langsung aja yuk kita kembali lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya kalau mau awet muda tuh senyum mulu. Ya. Saya udah senyum, terus malah dikira gila Ustadz. Ya Allah, bagaimana Ustadz Maulana? Senyumlah pada tempatnya. Tempatnya. Senyumlah di saat yang tepat. Yes. Nah, tapi jangan senyum tertawa dikala orang berduka. Oh iya. Nah, mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan bahwa senyum itu bisa membuat orang awet muda disebabkan karena 4 hal. Orang yang senyum itu kelihatan percaya diri. Wih. Karena dia mungkin membayangkan sesuatu, aku bisa. Oh iya. bener. Kemudian apa lagi? Orang yang senyum itu menghilangkan stres. Karena mampu mengendalikan dirinya. Yang paling penting juga ketika orang tersenyum menaikkan imun. Imun yang dinaikkan. Jadi sangkaan yang baik. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Habib Usman, sangkaan yang baik dan awet muda orang yang suka senyum karena ketarikannya itu luar biasa. Kayak makanya ada namanya olahraga wajah. Coba Mas Fadli senyum. Ini contoh ya. Nah, ya, diperlihatkan selesum pipitnya lagi dia. Oke tadi suruh senyum. Ya coba senyum. Ya Allah. Salah aja ya. Kita tuh salah mulu. Senyum nih. Terus gimana dong saya senyumnya? Itu benar senyum itu. Ini senyum. Aduh ya Allah. Senyum 1 jari. 2 jari. 3 jari. 4 jari. 5 jari. Oh, itu. Kegedean kok itu. Jadi Iya, memang iya, harus iya, iya. kalau Ustaz Sam juga awet muda. Kenapa? Suka ngaji. Oh. Jadi kan ini ketarik semua. Masya Jadi ini Allah. jadi olahraga wajah itu perlu. Ayo itu. Ay. Senyum itu luar biasa. Oh, Masya Allah luar biasa. Ustadz Maulana yang selalu tersenyum. Tabassul ya Habib. Iya, sedekah. Ketika orang tersenyum membuat orang juga jadi tersenyum. Masya Allah. Menular. Makasih banyak Ustadz Maulana. Kita harus masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Oh iya, boleh. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau awet muda katanya harus istirahat. Kalau kita yang kaum rebahan gini bisa bikin awet muda juga dong Bib. Ternyata kaum rebahan punya kelebihan juga ya Bib. Makasih banyak katanya. Ah nih Bib, mau izin nih. Itu namanya katanya pembelaan itu. Pembelaan nih, gimana Kaum Bib? rebahan punya kelebihan juga ya, Bib. Punya kelebihan Ini kelebihannya apa gitu? Banyak waktu buat rebahan. Bukan. Ingatlah wahai kaum rebahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam Muhammad. Allahumma shalli Kaum alaihi. rebahan adalah dia gunakan waktu untuk tiduran. 8 jam dia tidur. 8 jam itu sepertiganya hilang. Satu hari. Sepertiganya hilang. 1 hari sepertiganya hilang. Berarti seumur hidupnya sepertiganya yang sudah hilang. Kalau dia tidur mulu, sering tidur, akalnya berkurang. Apalagi kalau dia tidurnya, tadi Ustaz Maulana Masya Allah, dia tidur habis subuh, maka dia fakir. Dia tidur habis asar, maka dia berkurang akalnya. Oleh karena itu, janganlah sering tidur. Tidur boleh, tapi banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan waktu yang cukup. Tidur 6 jam cukup, diwaktuin. Apalagi tidur siang, mempunyai salah satu kualitas yang sangat baik dan sangat bagus. Oleh karena itu, ayo kaum rebahan ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa? Dengan cara sebagai hamba, yakni hamba yang menjadikan dirinya untuk qiyamul lail. Tidur boleh. Abis Isya Ustaz Maulana sampaikan, abis Isya tidur jam 7, jam 8 atau jam setengah 9 dia tidur, nanti bangun jam 1, setengah 2, dia qiyamul lail, dia bangun, dia berhadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kaum yang dahsyat, ini adalah kaum yang hebat. Nanti dia tidur lagi, bangun subuh, sholat subuh, dia jangan tidur lagi. Sampai kapan? Sampai waktu suruk.
Oh, nah, ya ini adalah harta yang paling besar, harta yang sangat berharga. Dia baca Wirdul Latif, dia baca Al-Quran dan lain sebagainya. Ini adalah harta kekayaan yang dahsyat yang dia ambil, dan pahalanya sama seperti dia umroh, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang pahala yang kita ambil. Terus abis itu dia boleh tidur. Ya kan, kalau mau kerja dia berangkat kerjanya, dia berangkat ke kantornya. Dia boleh mendekatkan diri kepada Allah bagi yang nggak bekerja. Dia berusaha bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat kerjaannya. Dia berusaha untuk pagi-pagi berkeliling kemanapun dia pergi, mencari daripada rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan tidur, sekali lagi, jangan kebanyakan tidur. Ketika seorang itu banyak ibadahnya akan menjadi sebuah kebaikan. Dia banyak tidurnya akan menjadi sebuah keburukan. Kalau Rasulullah itu sedikit makannya, sedikit tidurnya, sedikit semuanya. Kalau kita sedikit-dikit makan, sedikit-dikit tidur, sedikit-dikit teman, sedikit-dikit ini. Enggak kayak gitu. Beribadah kepada Allah. Jadilah hamba Allah, mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, menjadikan keberkahan dalam diri dan jiwa kita, dan insya Allah keluarga kita mendapat berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Yuk sama-sama kita dengarkan muhasabah. Dilanjutkan doa dibawa oleh guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang Nabi Allah dalam riwayat diceritakan pernah bercengkrama dengan malaikat pencabut nyawa, Malakul Maut. Lalu ia pun bertanya kepada Malakul Maut, apakah kunjunganmu hari ini adalah untuk mencabut nyawaku? Kata Malakul Maut, tidak, saya hanya ingin bercengkrama denganmu. Maka Nabi Allah ini pun bertanya kepada Malakul Maut, kapan engkau akan datang? Wallahu a'lam, itu adalah rahasia Allah, saya pun tidak tahu kapan. Maka Nabi Allah ini pun bertanya kepada Malakul Maut, maukah engkau menuruti satu permintaanku? Sebelum engkau datang, sebelum engkau mencabut nyawaku, engkau kirimlah terlebih dahulu tanda-tanda atau pesan-pesanmu. Jangan tiba-tiba engkau datang untuk mencabutnya. Sehari sebelumnya kau datang dululah, kasih pemberitahuan bahwa besok aku akan mencabut nyawamu. Maka subhanallah, tibalah waktunya datang Malakul Maut. Lalu ditanya oleh Nabi Allah tersebut, disambut dengan baik dengan mengatakan, kamu hari ini mau bercengkrama kan, bukan mencabut nyawaku? Lalu Malakul mengatakan, hari ini aku ingin mencabut nyawamu. Kata Nabi Allah, kenapa engkau ingin mencabut nyawaku secara tiba-tiba? Bukankah engkau telah berjanji bahwa engkau akan memberikan tanda-tanda sebelum engkau mencabut nyawaku? Bukankah engkau akan datang dulu memberitahukanku? Maka subhanallah, Malakul Maut menjawab, bukankah tanda-tanda itu sudah datang? Rambutmu sudah mulai memutih, badanmu yang dahulu tegap sekarang sudah membungkuk, kekuatanmu sudah melemah, dan itu semua adalah tanda-tanda yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sebelum aku mencabut nyawamu. Subhanallah, dari sini kita ambil pelajaran bahwa menua itu pasti, ya, berusia senja itu pasti datang. Namun bukan diambil untuk menjadi sebuah masalah atau sebuah musibah, bukan. Namun sebagai tanda-tanda bahwa alhamdulillah Allah berikan kita umur panjang. Banyak di luar sana tidak sampai daripada umur panjang sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita beribadah sampai usia senja kita. Yang salah dan keliru adalah ketika seseorang sudah berusia senja tapi tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah benci daripada pendosa, tapi Allah lebih benci lagi orang tua yang masih melakukan maksiat. Allah senang dengan orang yang bertaubat, tapi Allah lebih senang dengan anak muda yang bertaubat. Artinya, usia senja mengajarkan kita agar semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma tawil umurana ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah dengan keberkahan, dengan amal saleh. Allahumma ja'alna minal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadikan kami hamba-Mu yang tidak menyia-nyiakan umur usia kami ya Allah, beramal saleh, beriman serta saling mengingatkan akan kebenaran dan kesabaran ya Allah. Panjangkan umur kami untuk mendidik anak-anak cucu kami dalam agama-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu